Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar Saya kira biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana gitu loh. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS menjadi bahan pembicaraan di pertengahan Mei 2024. Peraturan Presiden nomor 59 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden nomor 82 tentang jaminan kesehatan menjadi dasarnya. Dalam Perpres yang ditandatangani pada 8 Mei 2024 itu, Presiden Joko Widodo memperkenalkan kelas rawat inap standar atau KRIS. Hadirnya KRIS menghapus kelas rawat inap 1, 2, dan 3 yang selama ini ada di BPJS. Seluruh peserta BPJS akan menerima satu jenis layanan rawat inap. Terkait penghapusan kelas-kelas di BPJS ini kan kelas-kelas sudah boleh dihapuskan kelas 1, kelas 2. Ini Pak Bagus. Kalau pemerintah jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Dulu ada kelas 3, dan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan lain macam. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sudah dibahas. apa tuh Pak tadi tanda berarti? Kelas rawat inap standar ini adalah merupakan kelas rawat inap dengan 12 kriteria. Nah, tentunya ini yang menjadi tanggung jawab kita ya, supaya nanti per 1 Juli saat tentunya kelas rawat inap standar ini menjadi suatu yang harus dilakukan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan rawat inap, ini sudah tersedia. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi fokus utama kita. Selanjutnya di dalam Perpres memang mengamanahkan hal-hal lain ya, seperti apa penetapan manfaat, apa kemudian jenis iuran yang akan disesuaikan dengan adanya penerapan kelas rawat inap standar ini. Jadi untuk tahap ini kita belum bisa ya memberikan informasi mengenai bagaimana ke depan tarifnya seperti apa atau iuran BPJS-nya seperti apa, karena ini perlu pembahasan lebih luas, bukan hanya Kementerian Kesehatan, artinya baik dengan BPJS, juga dari Kementerian Keuangan dan BPJS sendiri harus begitu berapa iuran yang tentunya lebih pas dengan kondisi penerapan daripada Perpres 59 tahun 2024 ini. Dan tentunya kalau kita lihat bahwa PP 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakit, bahwa jumlah tempat tidur 60% itu harus didedikasikan untuk pelayanan kelas rawat inap standar, yang artinya menjamin nanti ke depan bahwa kelas rawat inap standar yang akan dimanfaatkan untuk peserta JKN ini tersedia baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit swasta itu minimal tempat tidur yang harus disediakan dengan kelas rawat inap standar ini adalah sebesar 40%. Nah, kalau kita lihat bahwa kelas rawat inap standar ini di dalam Perpres 59 juga sudah disebutkan bahwa ada 12 kriteria bagaimana kelas perawatan rawat inap standar itu, yaitu kita mencoba mengatur dari sisi ventilasi, pencahayaan, kemudian kelengkapan tempat tidur ya, di sebelahnya itu seperti ada nakas gitu ya, kemudian tempat tidurnya juga merupakan tempat tidur standar untuk perawatan pasien. Kita juga mungkin masih melihat ya, kadang-kadang di kelas 3 itu tempat tidurnya masih dari kayu ya Mbak, padahal kan itu bukan tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit ya. Nah, jadi hal-hal itu yang tentunya harus disesuaikan. Kemudian pengaturan suhu udara, suhu ruangan, dan yang paling penting adalah jumlah kapasitas masing-masing ruangan itu maksimum 4 tempat tidur. Hanya saja mungkin sebetulnya menurut kami di rumah sakit swasta, kelas 1, kelas 2, ataupun VIP dan lain itu masih ada. Jadi tidak semuanya itu menjadi kelas standar gitu ya. Jadi kalau kami di rumah sakit swasta tentunya di aturan itu kelas standarnya 40%, terus juga ada ICU-nya 12%, isolasinya 10%, sisanya masih ada kelas 2, kelas 1, VIP ataupun suite room. Jadi jangan khawatir bahwa kelas itu masih ada. Tapi memang teman-teman juga mempersiapkan menambah ruangannya sehingga kapasitas tempat tidur itu bisa disesuaikan dengan tipe rumah sakit yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit. Jadi misalnya rumah sakit itu tipe C, berarti minimal jumlah tempat tidurnya dia harus menempati, harus terdaftar sekitar 100 tempat tidur. Kami Teman-teman, ada berita baru lagi nih. Selain daripada jajaran Kemendikbud yang bilang bahwa perkuliahan itu adalah kebutuhan tersier, ini ada berita lebih kocak lagi, kita baca ya. 10 juta Gen Z di RI nganggur. Wamenkeu khawatir setoran pajak jeblok.
Pak. Yang nganggur 10 juta, Pak. Kenapa Bapak langsung kepikiran tuh ke pajak, Pak? Bapak kenapa nggak mikirin gitu? Gimana ya kehidupan mereka sehari-hari ya 10 juta orang itu? Pak, sesekali, Pak. Pikirin dulu, Pak. Pikirin pribadi mereka dulu ya. Nggak usah pemasukan negara dulu gitu, Pak. Ya ampun, Pak. Ya, wajar sih ya. Wakil Menkeu ya. Wakil Menteri Keuangan ya. Wajar sih mikirin penghasilan. Penghasilan dulu lah ya. Penghasilan pajak negara gitu ya. Nggak mikirin pribadi. Daripada 10 Gen Z ini. Mereka makan apa dan kebutuhan mereka itu dapat dari mana gitu ya kan, Pak? Ya kan, Pak? Bener saya, Pak ya? Di pikiran saya kan, Pak, Bapak sebagai Wamenkeu, Bu Sri, kita ajak dulu lah Menteri Ketenagakerjaan nih. Ini kenapa ini ada 10 juta Gen Z ini yang menganggur? Ajak meeting ya kan. Tanya, Bu, ini kenapa ini 10 juta Gen Z ini yang sampai sekarang nggak bisa bekerja nih? Ini kemana nih lowongan-lowongan kerja di Indonesia nih? Saya kira gitu, Pak. Ini Bu, kalau 10 juta Gen Z nggak kerja, mereka makan apa gitu kan ya? Baru tuh yang kedua, pajak dari situ lumayan. Gitu Pak, gitu kalau dari saya sih Pak. Kalau ibaratnya saya gitu ya, saya berpikir ini berarti pekerjaan daripada Kementerian Ketenagakerjaan ini nggak beres nih, sampai 10 juta Gen Z ini nggak dapat pekerjaan ini kenapa? Nah, baru deh Pak, baru kita mikirin pajak, bener nggak Pak? Siapa tahu omongan saya ini bisa jadi ide Pak, ya Pak. Saya mau serius sedikit ya. Kemarin saya pernah bahas tentang lowongan kerja sampai pada saat ini. Dan ada seorang tiktokers yang mengunggah bahwa di tempatnya di Serang, Banten sana, mereka kalau kerja itu harus bayar Pak. Harus bayar calo, itu nominalnya nggak tanggung-tanggung Pak. 5-40 juta Pak. Dan mereka bilang hampir semua pabrik atau perusahaan yang ada di sana mintain uang calo atau apalah itu supaya mereka bisa masuk kerja. Ya Pak, tolong Pak, siapa tahu Bapak jadi rapat nih sama Kementerian Ketenagakerjaan ya Pak. Nitip Pak, Pak, nitip Pak.